Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita anak-anak belajar tentang materi segitiga-segitiga sebangun. Adapun syarat-syarat materi segitiga-segitiga sebangun. 1. Segitiga sebangun berdasarkan pasangan sisi bersesuaian. Contohnya, pada segitiga STU dan segitiga KLM diketahui panjang sisi KL 8 cm, LM 10 cm, KM 12 cm, ST 4 cm, SU 6 cm, dan TU 5 cm. Pertanyaannya, apakah kedua segitiga itu sebangun? Jika ya, tuliskan pasangan sudut yang sama besar. Maka, langkah penyelesaiannya, pertama, kita menuliskan dulu semua yang diketahui dari contoh soal. Buat pada segitiga STU apa yang diketahui dan pada segitiga KLM apa yang diketahui. Setelah itu, kita pilih sisi-sisi yang bersesuaian. Maksudnya, sisi-sisi yang terpendek akan kita bandingkan dengan sisi yang terpendek pada segitiga yang lainnya. Sehingga kita bisa menyusun perbandingannya. Nah, sekarang kalian perhatikan perbandingan yang telah Ibu susun. ST berbanding dengan KL 4 cm berbanding 8 cm, hasilnya 1 berbanding 2. Begitu seterusnya sampai kalian dapat SU berbanding KM yang merupakan sisi terpanjang. Juga akan menghasilkan angka perbandingan yang sama, yaitu 1 berbanding 2. Karena ketiga sisi memiliki angka perbandingan yang sama, maka kita dapat menyimpulkan bahwa segitiga STU sebangun dengan segitiga KLM. Dan kalian dapat menuliskan pasangan sudut yang sama besar, yaitu sudut U sama dengan sudut M, sudut S sama dengan sudut K, dan sudut T sama dengan sudut L. Kita masuk ke syarat dua segitiga sebangun berikutnya, yaitu segitiga sebangun berdasarkan sudut-sudut yang bersesuaian. Perhatikan contoh berikut. Pada segitiga DEF dan segitiga KLM diketahui sudut D 60 derajat, E 46 derajat, K 60 derajat, dan M 74 derajat. Pertanyaannya, apakah kedua segitiga tersebut sebangun? Jika ya, tuliskan pasangan sisi bersesuaian yang sebanding. Sama halnya dengan contoh soal yang nomor 1 tadi. Kita tuliskan semua yang diketahui dari segitiga yang telah diketahui pada contoh soal. Jadi pada segitiga DEF, tuliskan semua sudut yang diketahui besarnya. Sehingga kita dapat mencari bahwa besar sudut F adalah 180 dikurang dengan jumlah sudut D dan sudut E. Dan kita dapat bahwa besar sudut F adalah 74 derajat. Begitu juga pada segitiga KLM. Nah, pada segitiga KLM diketahui sudut K dan sudut M. Maka kita dapat mencari besar sudut L dengan cara mengurangkan 180 dengan jumlah kedua sudut K dan M. Jadi, kita ketahui bahwa besar sudut L adalah 46 derajat. Setelah kedua sudut yang belum diketahui kita dapat menentukan besarnya, kita dapat menyusun pasangan sudut yang sama besar, dan kita ketahui bahwa ketiga sudut pada kedua segitiga tersebut memiliki besar sudut yang sama, sehingga kita dapat menyatakan bahwa segitiga DEF sebangun dengan segitiga KLM, dan pasangan sisi yang sebandingnya adalah EF berbanding LM sama dengan DF berbanding KM dan DE berbanding KL. Nah, sekarang kalian perhatikan syarat ketiga dua segitiga sebangun, yaitu segitiga sebangun berdasarkan satu sudut dan dua sisi yang mengapit sudut. Perhatikan gambar di samping. Apakah kedua segitiga itu sebangun? Jika ya, tuliskan pasangan sudut yang sama besar. Sekarang kalian perhatikan gambar, lalu tuliskan semua yang diketahui dari contoh soal tersebut. Pada segitiga PQR, kita tahu bahwa panjang PQ 7 cm, QR 14 cm, dan besar sudut R 32 derajat. Sedangkan pada segitiga RST, kita tahu bahwa panjang SR 4 cm, TR 8 cm, dan besar sudut R 32 derajat. Kita susun sudut R sama dengan sudut R karena kedua segitiga tersebut bertemu pada satu sudut yang sama, yaitu sudut R. Maka sudut itu saling berimpit dan besarnya pasti sama.
Sudut PQ berbanding dengan sudut SR karena kedua sisi ini adalah sisi terpendek pada kedua segitiga tersebut. Sedangkan QR berbanding dengan TR karena kedua sisi ini adalah sisi terpanjangnya dan menghasilkan angka perbandingan yang sama. Sehingga kita dapat membuat kesimpulan bahwa kedua segitiga tersebut sebangun dan pasangan sudut yang sama besarnya adalah sudut P sama dengan sudut S, sudut Q sama dengan sudut T, sudut R sama dengan sudut R. Demikianlah kegiatan pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.